Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Muslimin yang saya banggakan, alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembelajaran jarak jauh ilmu pengetahuan sosial pada semester Gesal ini. Sekarang pada pertemuan kedua, kita akan bahas mengenai letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Anak-anak bisa sambil dibuka bukunya halaman 2 sampai halaman 9. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai proses terbentuknya benua. Sekarang mengenai pembagian benua. Para ahli geografi berbeda pendapat mengenai pembagian benua. Ada yang membagi benua menjadi 5, ada yang 6, dan bahkan membagi benua menjadi 7 bagian. Untuk yang membagi benua menjadi 5 bagian, menggabungkan antara benua Asia dan benua Eropa, karena pada dasarnya benua Eropa dan benua Asia itu adalah satu daratan. Kemudian yang membagi menjadi 6 benua itu seperti ini. Kemudian yang membagi menjadi 7 bagian itu membagi benua Amerika menjadi 2, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tapi yang kita ikuti itu pembagian benua yang menjadi 6, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Antartika, Eropa, dan Australia. Dari benua-benua ini yang kita bahas hanya 5, kecuali Antartika, karena benua Antartika ini adalah benua yang tidak berpenghuni, jadi daratan es yang tidak memiliki penduduk asli atau penghuni. Karena sesuai dengan kesepakatan internasional, tidak ada yang boleh memiliki benua Antartika. Jadi orang-orang yang ada di sana itu hanya bersifat peneliti atau bertempat tinggal sementara. Untuk samudra dibagi menjadi 4, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Samudra Pasifik ya bisa dilihat ini sebelah timur Indonesia. Ya, jadi memisahkan benua Asia dengan benua Amerika. Kemudian Samudra Atlantik yang memisahkan benua Amerika dengan benua Afrika. Samudra Hindia yang ada di selatan Indonesia. Ini memisahkan benua Asia dengan benua Afrika. Dan Samudra Arktik ini adalah samudra yang berada di kutub utara. Benua Asia, anak-anak bisa dilihat peta di sini. Benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan, Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Jadi di sini Arab Saudi, ya ini adalah Asia Barat, kemudian India, Pakistan, ini Asia Selatan, Cina, Jepang, Mongolia, Asia Timur, Indonesia, Thailand, Asia Tenggara. Kemudian yang Asia Tengah, ini yang Kazakhstan, ya, Turkmenistan, dan seterusnya ini. Anak-anak bisa diperhatikan sebelah atas ini adalah negara Rusia dengan wilayah yang sangat luas. Secara geografis, negara Rusia itu satu daratan dengan benua Asia. Tapi secara politis, negara Rusia termasuk dalam benua Eropa. Kawasan Asia Tenggara, ada 11 negara dalam kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara secara astronomis terletak pada 22 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kawasan Asia Tenggara mempunyai iklim tropis, dengan ciri-cirinya mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Untuk bentang alamnya di kawasan Asia Tenggara, yang pertama ada Puncak Jayawijaya di Papua, Indonesia. Ini adalah gunung tertinggi di Indonesia. Kemudian ada Gunung Kinabalu di Malaysia, Gunung Apau, Filipina, Sungai Mekong yang melewati Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam.
Ini merupakan sungai terpanjang di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada Sungai Irrawaddy di Myanmar. Selanjutnya kawasan Asia Timur. Wilayah Asia Timur ya negaranya yang besar ini ada Tiongkok, Cina, Mongolia, kemudian Jepang, ya, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan. Letak astronomis dari wilayah Asia Timur yaitu 26 derajat lintang utara sampai 48 derajat lintang utara dan 67 derajat bujur barat sampai 125 derajat bujur barat. Asia Timur memiliki iklim subtropis. Iklim subtropis itu adalah dengan ciri khas mempunyai 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Untuk bentang alamnya wilayah Asia Timur, yang pertama ada Gurun Gobi di Cina. Ini adalah gurun terbesar di wilayah Asia. Kemudian ada Gunung Fuji di Jepang, Sungai Yangtze di Cina, Gunung Yusan di Taiwan. Itu adalah bentang alam dari kawasan Asia Timur. Kita lanjut pada kawasan Asia Barat atau biasa dikenal dengan Timur Tengah. Negara-negara di kawasan Timur Tengah ya seperti yang besar ini ada Arab Saudi, kemudian ada Irak, Jordania, Yaman, Oman, dan seterusnya. Wilayah Asia Barat ini mempunyai iklim gurun ya karena di sini terdapat gurun seperti gurun Arab. Ya, kita lihat bentang alamnya. Yang pertama ada gurun Arab di Arab Saudi. Kemudian ada Sungai Eufrat di Irak. Ya, ini adalah sungai yang sangat penting. Namun saat ini sudah mulai mengering. Kemudian gurun Lut di Iran. Ya, ini gurun terpanas di dunia. Di permukaan bumi yang paling panas itu ada di gurun Lut Iran ini. Dilanjutkan dari kawasan Asia Selatan. Asia Selatan terletak pada 26 derajat lintang utara sampai 48 derajat lintang utara dan 67 derajat bujur barat sampai 125 derajat bujur barat yang luasnya kira-kira 4 juta kilometer persegi. Mempunyai iklim tropis. Ini adalah peta dari negara-negara di Asia Selatan seperti India, Pakistan, Afghanistan, Maladewa, Kolombo. Ini adalah di kawasan Asia Selatan. Untuk bentang alamnya ada Gurun Thar di India, kemudian Gunung Himalaya. Gunung Himalaya adalah rentetan pergunungan yang mana puncaknya yang menjadi puncak tertinggi yaitu puncak Everest. Gunung Himalaya ini meliputi negara Pakistan, India, Cina, Bhutan, dan Nepal. Biasanya para pendaki yang ingin ke puncak Everest itu melalui India, Nepal ini. Itu menjadi puncak tertinggi di dunia, Mount Everest. Kemudian ada Sungai Gangga di India yang dipercaya menjadi sungai suci untuk umat Hindu di India. Wilayah kawasan Asia Tengah, ya di sini ada Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tajikistan. Ya, biasanya kawasan Asia Tengah ini negaranya berakhiran tan. Kawasan Asia Tengah mempunyai luas kira-kira 4 juta kilometer persegi, mempunyai iklim tropis dengan bentang alamnya yaitu ada Gunung Tian Shan. Ini ada di negara Kazakhstan, Kirgistan, dan Uzbekistan. Kemudian ada Gurun Taklamakan di Pakistan, Gurun Karakum di Turkmenistan. Itu adalah bentang alam dari kawasan Asia Tengah. Selanjutnya kita ke benua yang kedua yaitu benua Amerika yang mempunyai letak astronomis
80 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan, dan 170 derajat bujur barat sampai 36 derajat bujur barat, yang luasnya sekitar 41 juta kilometer persegi. Bentuk wilayahnya memanjang seolah-olah menghubungkan daerah kutub utara dengan kutub selatan. Bisa dilihat di sini, ya. Ini adalah peta dari benua Amerika. Ini memanjang dari utara ke selatan. Jadi seolah-olah menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu Amerika Utara, sini, mulai Meksiko, ya, Amerika Serikat, Kanada, terus di sini ada Alaska dan seterusnya. Kemudian Amerika Tengah, ya, di sini ada Guatemala, kemudian Panama dan sekitar Kepulauan Karibia. Amerika Selatan, ya, mulai dari Kolombo, Venezuela, ya, Brasil, dan paling selatan ada Argentina. Kalau dilihat di sini, ya, dalam globe ini, yang warna coklat, ya, jadi di pesisir pantai ini yang warna coklat ini adalah dataran tinggi atau pegunungan. Benua Amerika memiliki iklim yang beragam, yaitu iklim kutub di daerah paling utara, di Kanada, kemudian Alaska sini. Kemudian iklim subtropis di kawasan sebelah selatan kawasan paling utara, di sekitar Meksiko sini, ini subtropis. Iklim tropis di sebagian besar kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Jadi sini Amerika Tengah, kemudian sampai ke Amerika Selatan, ya, termasuk Brasil ini mempunyai iklim yang tropis. Iklim gurun di kawasan-kawasan yang berada di balik pegunungan. Kawasan Amerika Utara, ya, kira-kira luasnya 24 juta kilometer persegi. Iklimnya iklim kutub atau iklim dingin, ya. Jadi seperti di sini Kanada, ya. Untuk Alaska ini adalah bagian dari negara Amerika Serikat. Ini mempunyai iklim kutub atau iklim dingin. Bentang alamnya ada pegunungan Rocky, ya, di Amerika Utara. Jadi tadi barisan pegunungan, yaitu ada pegunungan Rocky ini. Dan sungai Mississippi di Amerika Serikat. Untuk Amerika Tengah, ini ada Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, dan di sini masih ada banyak negara-negara kecil, ya, di Kepulauan Karibia. Iklimnya kontinental yang bersifat sangat dingin pada musim dingin dan sangat panas pada musim panas. Ini adalah Kepulauan Karibia, ya, dengan pantai yang sangat indah. Kemudian kawasan Amerika Selatan yang mempunyai luas kira-kira 17 juta kilometer persegi. Ini ada negara Brasil, Kolombia, kemudian yang paling selatan di sini ada Argentina. Kita lihat bentang alamnya, ada pegunungan Andes, Amerika Selatan. Jadi ada pegunungan yang membujur dari Amerika Utara sampai Amerika Selatan. Kalau di Amerika Utara tadi ada pegunungan Rocky, kalau di Amerika Selatan ada pegunungan Andes. Kemudian Sungai Amazon di Brasil, ya, bisa dilihat ini adalah Sungai Amazon. Kemudian di sampingnya ini ada hutan tropis. Bahkan hutan tropis di Brasil lebih luas dibanding dengan negara Indonesia. Jumlah jenis tanaman di Brasil lebih banyak dibanding jumlah tanaman yang ada di Indonesia, padahal sama-sama sebagai negara beriklim tropis. Sungai Amazon terkenal dengan ikannya yang sangat ganas, yaitu ikan piranha. Sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk benua Afrika, Eropa, dan Australia, insya Allah akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa anak-anak setelah ini untuk mengerjakan soal latihan di deskripsi video ini.
Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.